Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berisi 3 materi, yaitu yang pertama kurikulum, kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Tugas proyek ini sebagai mid-test untuk mata kuliah kurikulum and material development. Dan langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem perencanaan pendidikan yang disusun secara terstruktur dan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang untuk peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, kurikulum bersifat dinamis, artinya dapat berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum biasanya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan global. Yang kedua yaitu komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan merupakan komponen paling mendasar dalam kurikulum karena menjadi arah dan sasaran utama dari seluruh kegiatan pembelajaran. Tujuan ini menjelaskan hasil akhir yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan. Secara umum, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama kognitif, yaitu kemampuan berpikir seperti memahami, mengingat, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan yang kedua afektif, yaitu sikap, nilai, dan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Dan yang ketiga yaitu psikomotor, yaitu keterampilan fisik atau praktik seperti berbicara, menulis, atau melakukan suatu kegiatan. Dan yang kedua yaitu materi. Isi kurikulum mencakup semua materi atau bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep yang sederhana hingga yang lebih kompleks, sehingga memudahkan siswa dalam memahami pelajaran secara bertahap. Metode pembelajaran harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama relevan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua berkelanjutan, disusun secara berurutan dan saling berkaitan. Dan yang ketiga yaitu fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan. Selain itu, materi tidak hanya berupa teori, tetapi juga harus mencakup praktik, contoh nyata, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Pemilihan metode yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan keterlibatan siswa. Dalam pembelajaran modern, metode tidak lagi berpusat pada guru atau teacher-centered, tetapi lebih mengarah pada siswa, student-centered. Artinya, siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dan ada beberapa metode yang sering digunakan, yaitu diskusi kelompok, problem-based learning, project-based learning, role play atau simulasi. Dan metode yang bervariasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu media dan sumber. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan mudah dipahami. Media dapat berupa visual, audio, maupun audiovisual.
Sementara itu, sumber belajar tidak terbatas pada buku teks saja, tetapi juga mencakup lingkungan sekitar, pengalaman langsung, dan narasumber atau praktisi. Penggunaan media dan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan minat belajar siswa serta membantu mereka memahami materi secara lebih konkret. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk mengukur dan menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses berlangsung. Ada dua jenis evaluasi, yaitu yang pertama formatif, yang dilakukan selama proses belajar untuk mengetahui perkembangan siswa, dan sumatif, yang dilakukan di akhir untuk menilai hasil akhir. Evaluasi juga berfungsi sebagai bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran dan membantu siswa mengetahui kekuatan serta kelemahan mereka. Dan yang terakhir yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pendidikan agar berjalan secara terencana dan terstruktur. Dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran tidak berjalan secara acak, tetapi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu materi kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam menentukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing. Dalam kurikulum ini, pembelajaran lebih berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa, bukan hanya pada pencapaian nilai akademik. Kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya pembelajaran yang menyenangkan, fleksibel, dan relevan dengan kehidupan nyata. Guru diberikan kebebasan untuk memilih metode materi dan strategi pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas dan karakter siswa. Dan hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu fase pembelajaran. CP tidak dibatasi per kelas, tetapi per fase, sehingga lebih fleksibel. CP mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan adanya CP, guru memiliki gambaran yang jelas tentang kemampuan yang harus dicapai siswa. Dan yang kedua yaitu alur tujuan pembelajaran, ATP. ATP merupakan urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai CP. ATP membantu guru dalam merancang pembelajaran secara bertahap dari yang sederhana hingga kompleks. ATP juga memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara logis dan terstruktur. Dan yang ketiga yaitu modul ajar. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang berisi panduan lengkap bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ini mencakup tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Guru juga dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. P5 merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui P5, siswa belajar secara langsung melalui pengalaman nyata, seperti kerja kelompok, penelitian sederhana, dan kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen dalam kurikulum merdeka bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan hanya menilai hasil. Dan ada 3 jenis asesmen yaitu diagnostik, mengetahui kemampuan awal, kedua formatif, memantau perkembangan, dan yang terakhir sumatif, menilai hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu tujuan kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan belajar, mengembangkan potensi siswa, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membentuk karakter Pancasila, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran mendalam. Pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal informasi. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memahami makna dari apa yang mereka pelajari, serta mampu menghubungkan pengetahuan tersebut dengan situasi nyata. Pembelajaran mendalam membuat siswa lebih aktif dalam berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pencari dan pengolah informasi. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran mendalam. Yang pertama, pemahaman konsep. Siswa memahami konsep secara mendalam, termasuk hubungan antar konsep, sehingga tidak mudah lupa. Yang kedua, berpikir kritis dan reflektif. Siswa dilatih untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi serta merefleksikan pembelajaran. Yang ketiga, keterkaitan dengan dunia nyata. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Selanjutnya, pembelajaran aktif. Siswa aktif dalam diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan lainnya. Dan yang kelima, transfer pengetahuan. Siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran mendalam. Tujuan pembelajaran mendalam itu untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, dan mendorong kemandirian belajar, serta membuat pembelajaran yang relevan. Baik, itulah penjelasan saya terkait mind mapping saya yang berisi 3 materi, yaitu kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.